interview about bela negara. Hi, my name is Tan Cheryl. Hi, I'm Tan. The name number 161231057. And I'm Kyra, and my name number is 15123-101. And yeah, we'll be doing interview now. Nama Mas Yudi. Ya. Nama saya Ardi. Oke. Soalan yang pertama, dapatkah anda menggambarkan keseharian anda sebagai satpam? Seharian sebagai satpam. menjaga fakultas. Ya. Ya. Kesehariannya kita sesuai jadwal itu masuk jam 8 sampai jam 3. Nah, tugasnya satpam yaitu mengamankan lingkungan di Fakultas Kedokteran Hewan, terutama posnya, yaitu tempatnya, yaitu di pos satpam ini. Pos satpam melayani mahasiswa, dosen, dan semua pengunjung yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Di lain itu juga mengarahkan apabila ada tamu yang masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Soalan kedua, apakah tanggung jawab utama Anda dalam memastikan keamanan dan keselamatan? Tanggung jawab yaitu setiap beberapa jam petugas satpam mengontrol semua di area Fakultas Kedokteran Hewan. Apabila ada kayak seperti pencurian, kekerasan, nah itu dari pihak satpam langsung lapor ke pihak satpam pusat, minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Soalan ketiga, apakah ada protokol atau prosedur keamanan khusus yang anda ikuti dalam pekerjaan? Ada, untuk protokol atau SOP-nya itu ada. Ada juga pelatihan untuk cara mengatasi kebakaran, cara mengatasi pencurian, itu sudah ada semua. Dan bisa dikontrol melalui HP juga bisa, untuk ruangan-ruangan untuk keamanan mana saja yang diamankan. Adakah pelatihan atau sertifikasi yang dibutuhkan untuk posisi Anda? Untuk pelatihan itu kebakaran ya. Untuk pelatihan itu yang sudah ini hanya memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Pemadaman api. Soalan yang terakhir, bisakah anda berbagi pengalaman berkesan saat anda harus merespons ancaman atau insiden keamanan? Kebakaran. Apabila ada kayak mahasiswa bertengkar gitu, nah dari pihak satpam itu harus melerai, harus mengamankan. Setelah itu mahasiswa tersebut yang bertengkar itu diajak ke ruang pimpinan. Dan di situ mahasiswa permasalahannya apa, dan nanti di ruang pimpinan tersebut dicarikan penyelesaiannya dengan baik. Mas, bagaimana Anda menjalani control access dan manajemen pengunjung di posting ini? Untuk pengunjung, setiap pengunjung harus lapor ke satpam. Ini sudah ada, tamu wajib lapor. Nah dari di satpam ini nanti ditulis pengunjungnya dari mana, asalnya dari mana, keperluannya apa. Nah nanti tiap pengunjung ditulis di sini, ada buku laporannya. Itu diarahkan mau kemana tujuannya gitu. Nanti diarahkan ke ruangan tujuannya yang mana. Ada batas waktu? Kalau Tidak ada batas waktu. nggak ada waktu, nggak ada batas. Selain itu, apakah tindakan Mas jikalau ada orang yang masuk tanpa izin? Ya itu
Dari satpam kita menegurnya. Kita beritahu dengan baik untuk alurnya kalau masuk fakultas itu seperti ini nah, gitu. Jadi nanti kita panggil, kita catat orangnya namanya siapa, dari mana, keperluannya apa. Dan saya boleh tahu Ya. teknologi atau alat keamanan apa yang Anda gunakan untuk melakukan tugas ini? Alat CCTV. CCTV biasanya bisa melalui TV ini, berhubung TV-nya agak trouble, bisa melalui HP juga. Jadi kita bisa mengontrol semua ruangan dari CCTV, bisa dilihat dari HP atau monitor ini. Dan saya boleh tanya lagi, bagaimana Anda berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat atau penegak hukum bila diperlukan? Dari satpam itu biasanya kalau ada kebakaran atau ada tindak kejahatan itu sementara kalau bisa diatasi ya diatasi sendiri, kalau tidak bisa baru lapor ke satpam pusat. Dari satpam pusat sekiranya tidak bisa, memang ada kriminal yang harus ditangani sama pihak kepolisian, maka baru menghubungi pihak kepolisian. Ada lagi? Jikalau ada situasi darurat, bagaimana Mas menanganinya? Nah, kita lihat dulu situasi daruratnya itu apa. Kalau terjadi kebakaran, yang perlu dilakukan pertama kali kita harus cari APAR yaitu alat pemadam kebakaran. Sehingga APAR itu tidak bisa memadamkan, baru kita kontak rektorat.